Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hidayat. Saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, saya menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan negara berkembang membutuhkan mesin, peralatan, teknologi, dan modal dari negara maju. Ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas berarti dapat menggandakan hubungan dengan negara manapun tanpa paksaan atau ikatan. Sedangkan aktif berarti turut serta sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban. Sejatinya, kerjasama ekonomi internasional mencakup beberapa hal, yaitu perdagangan internasional atau barang dan jasa, pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, dan hubungan utang piutang. Dalam perdagangan internasional, biasanya terjadi atas berbagai barang konsumsi, bahan baku, jasa tenaga ahli, dan konsultan. Pertukaran sarana produksi meliputi tenaga kerja, mesin, peralatan, teknologi, dan modal. Sedangkan hubungan utang piutang biasanya terjadi karena kedua kegiatan di atas. Yang kedua, yaitu manfaat kerjasama ekonomi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Dalam aktivitas ekonomi, Indonesia membutuhkan bantuan negara lain. Oleh karena itu, hubungan kerjasama di bidang ekonomi sangat dibutuhkan. Manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Yang kedua, banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menuntun tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitas. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. 4. Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. 6. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. 7. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. 8. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. 9. Dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. 10. Ketimpangan antar negara maju dan perkembangan dapat berkurang, misalnya dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti negara sama antara Indonesia dan Jepang. Bentuk kerjasama ekonomi internasional lebih sering dilakukan secara bilateral seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Salah satu contoh kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Untuk mewujudkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi, kedua negara membentuk Indonesia-Korean Joint Task Force on Economic Cooperation yang disingkat JTV-EIS, yang menyelenggarakan pertemuan sejak tahun 2007. Pada tahun 2011, JTV-EIS menjadi Working Level Task Force Meeting atau disingkat WLTFM. Bertemu 2 kali setahun sejak tahun 2011. Mengoperasikan perkembangan signifikan dalam kerjasama ekonomi kedua negara. Pertemuan pertama WLTMF dilaksanakan di Bali pada Mei 2011. Melalui kerjasama ini tercatat nilai realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2013, nilai investasi dari Korea Selatan mencapai 2, miliar dolar Amerika Serikat.
Kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. 3. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional seperti ILO dan IMF. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. 5. Kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerja ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang terbentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh dari bentuk kerjasama tersebut adalah OECD dan OPEC. Yang keempat, lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ekonomi internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN. ASEAN atau disebut Association of Southeast Asian Nations dan merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada mulanya jumlah anggotanya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 2010, jumlah anggota ASEAN menjadi 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Tujuan berdirinya ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Yang kelima, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Yang kedua, APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC punya anggota sebanyak 21 negara. Tujuan pembentukan APEC sebagai berikut: menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ASEAN Productivity Organization atau APO. APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. APO didirikan pada tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Produktivitas di Asia seperti Jepang baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. Produktivitas ini bukan saja sosial teknik, tetapi juga berkaitan dengan aspek pembangunan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegang pada property through productivity atau kesejahteraan melalui produktivitas. Kegiatan produksi terus meningkat dari tahun 1985 hingga sekarang masih terus berkembang. Peranan APO ini penting untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan produksi di Indonesia. 4. Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945. Bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, dan jalan raya dan perhubungan negara-negara di dunia. Bantuan kredit jangka panjang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah.